Salam saudaraku, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang penuh harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Saudaraku, setelah Salomo menggantikan ayahnya Daud menjadi raja, Tuhan mendampakkan diri pada Salomo dalam bentuk mimpi. Dalam mimpinya Tuhan berfirman kepada Salomo, "Mintalah apa yang kamu akan perlukan supaya aku berikan kepadamu." Tentu saja Salomo boleh meminta apa saja, karena Tuhan tidak membatasi pilihan itu. Salomo bisa saja meminta untuk mengalahkan musuh-musuhnya, atau meminta kekayaan, meminta umur panjang, meminta supaya dia dihormati oleh bangsanya, dan lain sebagainya. Tapi Salomo yang penuh kerendahan hati meminta hal yang tidak lazim. Permintaan Salomo merupakan permintaan yang unik di antara keinginan raja-raja pada umumnya. Ia meminta permintaan yang tidak biasa. Dikala orang-orang mengutamakan harta, kekuasaan, dan umur panjang, Salomo justru mengutamakan meminta hikmat. Hikmat seringkali dipandang remeh, padahal dalam kehidupan sehari-hari, hikmat itu sangat dibutuhkan. Bisa dikatakan, kita tidak bisa hidup tanpa hikmat. Semakin besar hikmat kita, semakin baik pula kita dalam mengatur kehidupan kita dan mengerjakan tanggung jawab kita. Namun berapa banyak orang yang menganggap hikmat itu penting? Berapa banyak orang percaya yang sungguh-sungguh menghargai kebijaksanaan? Salomo meminta hikmat agar ia dapat mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Salomo sadar bahwa beban pekerjaan seorang raja itu begitu berat baginya. Ia memerhatikan tanggung jawabnya terlebih dahulu dan bukan haknya sebagai raja. Ini juga yang membuat Salomo unik dibanding banyak raja lainnya. Kita mau belajar melalui hikmat yang diterima oleh Salomo dari Tuhan, bahwa dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang raja bukanlah hal yang mudah. Namun dia memperlihatkan sikap sebagai seorang yang rindu untuk mendengar setiap tuntunan Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Bagi orang yang tidak beriman, ini mungkin kedengarannya aneh dan bodoh. Tetapi bagi kita orang yang percaya, hal ini bukanlah kedengaran aneh. Sebab kita percaya ada Allah yang hidup yang mengatasi akal dan pikiran manusia, sebagaimana Allah menyertai Salomo. Banyak perkara yang harus dihadapi oleh setiap orang. Masing-masing orang memiliki pergumulan yang membutuhkan penyelesaian. Tuhan berkenan memberikan pertolongan bagi orang yang dilanda pergumulan, asalkan orang itu meminta dengan benar kepada Tuhan. Salomo meminta yang benar kepada Tuhan. Ia mengakui bahwa kekuasaannya sebagai raja merupakan pemberian Tuhan. Salomo sadar bahwa tugas dan jabatan yang Tuhan berikan memerlukan kemampuan untuk mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menawarkan yang utama baginya, maka Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara. Para raja Israel dipilih oleh Allah dan dituntut untuk menjalankan kehendak Allah. Seorang raja menjadi pemberi keputusan yang terakhir di atas suatu perkara.
Suatu keputusan yang benar adalah apabila telah melalui suatu pertimbangan yang mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Saudaraku, bagaimana kita berdoa setiap hari? Apa yang kita minta dari Allah? Ada beberapa orang Kristen yang suka meminta orang lain mendoakan mereka. Pokok-pokok doa mereka selalu untuk kebutuhan diri mereka sendiri. Misalnya untuk lulus ujian, berhasil dalam karir, memberkati keluarga mereka, dan juga tubuh yang sehat. Jika doa kita selalu untuk kebutuhan diri kita sendiri, permohonan kita tidak akan menyenangkan Allah. Kehidupan spiritual kita tidak akan bertambah baik karena kita masih tetap egois. Hentikanlah doa-doa yang hanya mementingkan diri sendiri. Jangan lagi panjatkan doa-doa permintaan hanya untuk diri sendiri. Salomo tidak meminta panjang umur dan kekayaan untuk dirinya ataupun nyawa musuh-musuhnya. Dia hanya meminta hikmat agar dia tahu bagaimana untuk menghakimi. Dia meminta hikmat agar mampu memimpin umat Allah dengan keadilan dan kebenaran. Dan dia mau agar umat Allah diberkati. Hati yang faham menimbang perkara yang Tuhan berikan kepada Salomo bukan terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang. Salomo senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan melalui penyembahan yang benar. Salomo adalah keturunan dari seorang yang hidup dengan setia, benar, dan jujur kepada Tuhan. Dan Salomo meminta yang diperlukan dalam hidupnya demi kemuliaan Tuhan. Dengan permohonan yang disampaikan secara benar, maka Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Karena permintaan Salomo itu benar, maka Tuhan juga memberikan apa yang tidak ia minta, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Saudaraku, dalam melayani Tuhan, kita juga membutuhkan hikmat. Jika kita ingin mempersembahkan yang terbaik dalam pelayanan, maka kita harus melayani dengan hikmat. Jadi, doa meminta hikmat merupakan doa yang harus dinaikkan oleh setiap orang percaya. Hikmat itu kita pakai bukan untuk membodohi atau merendahkan orang lain, atau menunjukkan kehebatan kita. Hikmat yang Tuhan berikan harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih. Engkau ingatkan kami melalui firman-Mu pagi ini, agar kami tidak lagi berdoa hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami juga berdoa untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan umat-Mu. Terlebih kami yang Engkau berikan kesempatan untuk memimpin. Biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh hikmat. Pemimpin yang memiliki hati yang faham untuk menimbang perkara, agar orang-orang yang kami pimpin turut merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan memberkati. Salam.